Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aditya Irawan. Saya akan membahas mengenai otonomi daerah yang berlaku di Indonesia. Ini adalah tugas besar 2 dari dosen pengampu Bu Francisca. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Yang kita sudah ketahui sendiri, otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri menurut peraturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar pada undang-undang pusat yang sudah berlaku. Dan yang perlu diketahui dari konsep otonomi daerah adalah dari pemerintah pusat memberikan wewenang penuh untuk mengolah sumber daya alam kepada pemerintah daerah untuk keuntungan pemerintah daerah sendiri serta mengatur kepentingannya masyarakatnya itu sendiri dan membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Selanjutnya mengenai masalah apa saja sih yang timbul akibat dari otonomi daerah dan permasalahan dalam otonomi daerah di Indonesia, itu ada beberapa yang saya akan sebutkan. Yang pertama adalah adanya eksploitasi pendapatan daerah, yaitu salah satu konsekuensi otonomi daerah adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan ya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul inherent risks atau risiko bawaan bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi bukan optimalisasi perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan baik itu rutin maupun pembangunan. Yang kedua adalah pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Jadi desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Desentralisasi ini juga diperlukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sebagai wahana pendidikan politik di daerah untuk memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional, untuk mewujudkan dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang dimulai dari daerah untuk memberikan peluang kepada masyarakat membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan sebagai sarana bagi percepatan pembangunan di daerah untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi haruslah mantap. Yang ketiga adalah penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Parlemen di daerah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik real yang baru. Lembaga legislatif ini secara merdeka dapat melakukan sendiri pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota tanpa intervensi kepentingan dan pengaruh politik pemerintah pusat. Kebijakan di daerah juga dapat ditentukan sendiri di tingkat daerah atas kesepakatan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, kondisi SDM aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah ini, sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, mensejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Namun masih 80% itu pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan visi dan misi dan program desentralisasi ini. Dan terlebih yang terakhir adalah korupsi di daerah. Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Sinyalemen ini menjadi semakin beralasan ketika terbukti bahwa banyak pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk piknik ke luar negeri dengan alasan studi banding dan hal yang lainnya. Mulai terdengar juga bagaimana anggota legislatif mulai mempergunakan kekuasaannya atas eksekutif untuk menyetujui anggaran rutin DPRD yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Jadi secara rangkum, hal-hal tersebutlah terdapat masalah yang timbul akibat dari otonomi daerah ini jika diberlakukan di Indonesia. Dari permasalahan tersebut, seharusnya pemerintah harus mengeluarkan kebijakan
yang untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama adalah membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemetaan pembangunan antar daerah. Yang kedua adalah memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanam nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Ketiga, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Yang keempat, melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Kelima, melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. Yang keenam, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Yang ketujuh, melakukan good governance dengan memangkas birokrasi atau revolusi birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, melakukan efisiensi anggaran. Yang kedelapan, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sumber daya alam dan pajak serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Baik, sekian dari saya terkait penjelasan mengenai otonomi daerah yang berlaku di Indonesia. Dalam pembahasan ini sudah kita simpulkan mengenai konsep dan tujuan dari otonomi daerah dengan kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan otonomi daerah serta masalah-masalah yang timbul akibat dari otonomi daerah tersebut dan apa aja sih kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, mohon maaf jika ada salah kata dari penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.